Gimana kabar kalian? Nah, tentu Luisa berharap kita semua sehat-sehat, bukan? Nah, kalau kita melihat selama 1 semester ini kita sudah melalui begitu banyak hal dan tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini, ya kan? Tuhan sudah berbicara kepada kita melalui begitu banyak hal. Bagaimana Allah mengajarkan kita tentang karakter, bagaimana Allah memberitahu kita tentang bagaimana Allah menciptakan dunia ini termasuk segala isinya, bahkan termasuk manusia. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita juga belajar tentang bagaimana Allah berbicara kepada kita. Kenapa Allah berbicara kepada kita? Karena Allah mau kita hidup di dalam kebenaran. Nah, satu pertanyaan penting yang kalian harus tahu dan kalian harus cerna ini, bahkan kalian harus tanamkan di dalam hati kalian adalah, untuk apakah aku hidup? Apa tujuanmu hidup? Selama ini ketika kamu bersekolah, ketika kamu menjalani kehidupanmu, apa tujuan kamu hidup? Nah, jawabannya kita akan lihat sebentar lagi, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau sepanjang waktu ini kami boleh beraktivitas, bahkan 1 semester ini Tuhan boleh menyertai setiap anak-anak-Mu untuk mereka belajar dengan baik. Saat ini mereka akan belajar tentang firman-Mu Tuhan kembali di dalam Voice of Aletheia. Kiranya Tuhan yang boleh bekerja atas setiap anak-anak-Mu untuk mereka boleh mengingat, untuk mereka boleh mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apakah kamu puas dengan hidup yang kamu jalani saat ini? Seorang yang belum memiliki pasangan tidak puas dengan masa singlenya. Yang sudah memiliki pasangan tidak puas dengan penghasilannya. Yang sudah kaya dan sukses mungkin tidak puas dengan kehidupan relasinya. Manusia seringkali tidak pernah puas dengan kehidupannya. Sayangnya alasan ketidakpuasan manusia itu adalah karena dirinya membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Padahal orang lain juga cuma manusia biasa yang lemah dan dapat berubah-ubah. Apa jadinya jika kita menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kepuasan kita? Seorang raja yang bijaksana bernama Raja Salomo pernah berkata, "Segala sesuatu menjemukan, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar." Raja Salomo yang merupakan raja terkaya saat itu juga berkata, "Segala sesuatu adalah sia-sia." Jika segala sesuatu adalah sia-sia, lantas apakah yang harus kita kejar di dunia ini? Adakah hal yang dapat membuat kita puas dan merasa cukup? Untuk apa hidup ini? Yohanes 17 ayat 3 menulis, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Di luar relasi dengan Tuhan yang adalah Sang Pencipta, hidup manusia menjadi tak bermakna, sia-sia. Namun tidak demikian jika kita menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Tuhan memiliki alasan untuk segala sesuatu yang dilakukannya, termasuk saat menciptakan manusia. Manusia diciptakan untuk mengenalnya. Ketika kita mengenalnya, kita akan mengetahui bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia. Hal ini terbukti ketika Dia merelakan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia berdosa yang selayaknya dihukum. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Memiliki relasi dengan Tuhan yang adalah Sang Pencipta dan mengenal kasih-Nya ini yang menjadikan hidup kita penuh makna dan memuaskan. Bagaimana dengan kamu? Sudah tahukah hidup ini untuk apa? Nah, anak-anak, kita sudah melihat tujuan kita hidup. Allah sebenarnya menciptakan kita bukan dengan sembarangan. Kalian tahu itu bukan? Allah menciptakan kita dari awal itu sudah sangat-sangat berharga dan spesial. Tentunya Allah juga menciptakan kita dengan sebuah tujuan. Dan tujuan itulah yang harus kamu cari. Artinya, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Allah. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa hidup untuk Allah dengan kedekatan dan relasi kita dengan Allah. Nah, di penghujung tahun ini kita sangat bersyukur bukan? Karena Allah memelihara kita. Oleh sebab itu pertanyaan penting dan sekaligus kalian harus membuat sebuah komitmen yang baru, dan komitmen yang penting yang harus kalian buat untuk tahun depan adalah apa yang harus aku lakukan untuk Tuhan. Yang terpenting adalah kalau tahun ini kalian belum memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, tahun depan pastikan kamu memiliki relasi yang jauh lebih dekat kepada Tuhan. Oke anak-anak, sampai di sini dulu Voice of Aletheia kita semester ini. Kita berharap dan kita terus berdoa supaya di tahun depan kita sudah bisa bertatap muka. Oke, selamat menjalani akan ujian kalian, berikan yang terbaik. Ingat,
jujur di hadapan Tuhan. Tuhan mau kalian melakukan sesuatu yang terbaik karena Tuhan sayang kalian. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.